Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asyatus Sofurah, NPM 2103010016. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Bani Umayyah guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asyatus Sofurah, NPM 2103010016. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Bani Umayyah guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran Islam. Langsung ke pembahasan. Masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos Al-Barid serta seluruh fasilitas pendukungnya, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan qadi atau hakim sebagai jabatan profesional. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Umar melakukan pembenahan di segala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat Islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Untuk mengetahui terkait dengan pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam, tidak lepas dari segi sejarahnya. Ada beberapa pemikir-pemikir ekonomi yang terkenal pada masanya. Salah satunya yaitu pada masa Bani Umayyah. Mari kita bahas bersama-sama masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos Al-Barid serta seluruh fasilitas dan pendukungnya, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan qadi atau hakim sebagai jabatan profesional. Para qadi di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara, sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan negara berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Dari segi moneter, pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik yakni berupa pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, Khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang sama dengan 4 khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya dengan menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke Baitul Mal. Umar melakukan pembenahan di segala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat Islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang 3 tahun, masyarakat Islam berada dalam surga dunia, kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Keinginan untuk mencapai negara yang adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru. Di antaranya adalah membagikan kekayaan negara dengan rata dan adil, kebijakan baru dalam bidang pertanian dan tanah, dan kebijakan pada sumber penerimaan negara. Kesimpulan, para qadi di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara, sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Karena kebijakan inilah banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.